Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Joe Biden yang telah menandatangani RUU anggaran sementara untuk 45 hari sebelum tenggat waktu penutupan operasi sebagian pemerintah federal pada Sabtu tengah malam waktu setempat. Dalam sebuah posting di media sosial X, Presiden Biden mengunggah foto dirinya menandatangani anggaran sementara untuk mendanai pemerintah federal hingga 17 November. Ia mendesak Kongres agar segera bekerja karena kini banyak waktu untuk meloloskan RUU pendanaan pemerintah untuk tahun fiskal berikutnya. Negosiasi anggaran ini sempat mengalami kebuntuan, tapi Sabtu siang DPR Amerika menyetujui RUU pendanaan untuk 45 hari ke depan agar badan-badan pemerintah federal bisa tetap buka. Ketua DPR Kevin McCarthy akhirnya mengabaikan tuntutan pemangkasan anggaran secara drastis dari sebagian kubu Republik dan mengandalkan suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut. Senat Amerika menyusul memberikan pengesahan akhir hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu. RUU anggaran sementara ini tidak memasukkan pendanaan untuk Ukraina yang diinginkan kubu Demokrat, tapi mencakup anggaran untuk bantuan bencana dari pemerintah federal. Dalam pernyataan tertulis, Presiden Biden berharap Ketua DPR Kevin McCarthy akan mempertahankan komitmennya kepada rakyat Ukraina dan menjamin dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina dalam momen kritis ini. Sementara itu DPR Amerika pekan lalu memulai dengar pendapat penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden atas tuduhan tindakan korupsi terkait bisnis putranya Hunter Biden. Partai Republik menuding Presiden Biden telah membohongi publik soal bisnis anaknya. Sementara itu Partai Demokrat menganggap penyelidikan pemakzulan ini sekedar mengalihkan perhatian dari dakwaan kriminal terhadap Donald Trump. Pernyataan keras dilontarkan Presiden Joe Biden terhadap pendahulunya Donald Trump yang besar kemungkinan bakal kembali menjadi lawannya dalam Pilpres 2024. Trump says the Constitution gave him, quote, the right to do whatever he wants as president, end of quote. I've never heard a president say that in jest. Not guided by the Constitution or by common service and decency toward our fellow Americans, but by vengeance and vindictiveness. Meski tengah hadapi 4 dakwaan kriminal, Trump tetap mendapatkan dukungan terluas di antara massa partai oposisi Republik. In fact, I'm getting a little concerned because we had a poll this weekend that was so big, I said, here we go, more indictments. Every time we get a good poll, we get indicted. Ini adalah pidato keempat Biden menyoroti ancaman keraguan terhadap keabsahan hasil Pilpres 2020 yang memotivasi ribuan pendukung Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021. It's an issue that he's on pretty strong ground with. It's an issue that his base, Democrats, care strongly about. It's a way that it really draws a very bright line between him and his presumptive challenger, Donald Trump. And, I think it will fundamentally give Biden something positive to talk about his own record, as opposed to the economy, which the record is a little bit mixed so far. Kinerja Biden soal penanganan ekonomi menjadi salah satu titik lemah dan beragam survei menunjukkan akibatnya angka dukungan bagi Biden tak melampaui 50% sejak Agustus 2021. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Serikat Pekerja Film, Televisi, dan Radio di Amerika yang Senin lalu memulai putaran perundingan baru dengan studio film, layanan streaming, dan rumah produksi Hollywood guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri mogok yang telah berlangsung sekitar 3 bulan. Sebelumnya, Serikat Penulis Naskah telah mencapai kesepakatan tentatif untuk mengakhiri mogok yang dilakukan sejak bulan Mei. Mogok Serikat Penulis Naskah Amerika, Writers Guild of America, telah berakhir, tapi Andy Matheson tetap berdemo untuk mendukung demo aktor anggota Serikat SAG-AFTRA. The fight's not over, Our SAG-AFTRA brothers and sisters showed us a lot of love and support early on, and I'm here to do the same. Kesepakatan tentatif produser film dan TV Hollywood dengan penulis naskah tercapai setelah mogok hampir 150 hari. Sementara mogok aktor mulai Juli memasuki fase negosiasi baru pada awal Oktober. Mogok kedua serikat ini melumpuhkan kegiatan syuting di Hollywood dan ikut memukul industri pendukung, seperti penyewa kostum, prop, dan peralatan lain.
Puluhan di antara mereka akhirnya menggelar pasar kaget guna mencari uang tambahan di tengah berhentinya produksi film dan TV. I'm selling. It's just the coolest stuff at the place. It really is. A lot of Star Wars toys. This gigantic 7-foot tall mirror that I hope some prop maker or some prop house rather will buy. Motorcycle car magazines from the 30s, 40s, and 50s and 60s. The stories of a lot of my coworkers were such that they, have a lot of things to sell, are out of work, don't have a garage or a yard to sell them in. So, pool our resources, Unity Incarnate. Menurut IATSE, serikat yang mewakili para pekerja pendukung perfilman, mogok telah menyebabkan kerugian $1,5 miliar bagi anggotanya. I'm guessing somewhere around 60 people, 65 people are selling here today, all in the industry. Gentleman right here is SAG-AFTRA. I've had all the IATSE chapters, 600, 702, I'm 44, 600, the painters, everybody. Kini setidaknya berakhirnya mogok penulis naskah membawa harapan baru. Kesepakatan tentatif bisa juga segera tercapai dengan serikat aktor. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Ferry Setiawan Yulianto, warga diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai supir taksi kuning atau Yellow Cab di kota New York. Menurut Ferry, menjadi pengemudi Yellow Cab adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena selain tidak mudah mendapatkan izin mengemudikannya, para pengemudi juga merasa menjadi bagian dari ikon kota New York. Kalau saya biasanya senang muter-muter, ya nggak senang ngetem gitu. Ya. Kenapa? Bosan kalau ngetem? Bosan ya, sambil ngelihat situasi kan, muter-muter kan. Kalau orang nyetop pakai tangan gitu, mantep kayaknya. Itulah lika-liku kerja yang dialami Ferry Setiawan Yulianto sebagai supir taksi kuning di kota New York. Sudah puluhan tahun, Ferry menyusuri jalan-jalan kota New York, mencari penumpang dengan taksi yang menjadi salah satu ikon kota yang juga disebut sebagai Big Apple ini. Beragam penumpang ia temui, ada yang baik dan ngasih tip besar, yang mabuk dan muntah di dalam taksi, atau yang lompat di jalan tak mau bayar. Taksi kuning itu nggak boleh menolak siapapun, orang pakai bawa anjing, orang bawa ini harus semuanya kita harus berhenti. Termasuk penumpang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Taksinya sudah dilengkapi alat untuk mengangkut mereka. Penghasilan sopir taksi kuning berkurang setelah taksi online boleh beroperasi di New York. Seminggu bisa mengantongi $1.500 bersih. Sementara sekarang Setiap minggu rata-ratanya sekitar di atas 800, ya 800-900 tergantung ya. Karena penghasilan anjlok, beberapa diaspora Indonesia di New York beralih ke taksi online seperti Henry Pranata. Namun, ia mengakui menjadi supir taksi kuning itu sesuatu yang istimewa. Soalnya kan paling enggak kan kita di sini juga orang lihat kita, wah bawa taksi kuning ini udah hebat gitu. Pertama, taksi kuning juga ada sekolahnya khusus, nggak sembarangan orang bisa. SIM-nya kan ada 2 juga. Kebanggaan itu juga dirasakan oleh Ferry. Karena lebih tenang, lebih nyaman, kita bisa ngatur waktu. Dari New York, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.